Anda masih bersama kami di Prime News. Sidang tragedi Kanjuruhan kembali digelar hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Bagaimana pakar hukum melihat jalannya sidang Kanjuruhan sejauh ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Reza. Prof, sidang sudah berjalan sejauh ini. Bagaimana Anda melihat jalannya sidang tragedi Kanjuruhan sampai dengan sekarang? Ya, kalau kita lihat sidang sekarang adalah cukup baik. Kan ada 4 unsur, Mas. Kalau kita lihat suatu persidangan sebagai bentuk due process of law. Sekarang adalah peradilan terbuka untuk umum. Lah, konsep terbuka untuk umum itu untuk Kanjuruhan kayaknya ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang hibrid. Tidak terbukanya itu umum, ya jelas, tapi hibrid. Lah hibrid ini yang menjadi kadang-kadang tidak menjadi suatu mendapatkan hasil yang maksimal. Misalkan ada gambaran, ada tempat tertentu dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya dikecualikan, kecuali situasi COVID ya. Sehingga ini yang akan agaknya disesalkan oleh para teman-teman yang lain, kenapa tidak dihadirkan secara langsung. Karena prinsip persidangan itu sebenarnya langsung. Langsung, hibrid itu suatu perkecualian. Langsung itu bisa mendengar ekspresinya, bicara hukum, bicara ekspresi, Mas Reza. Nah, itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur pembuktian. Unsur pembuktian itu penting, sekarang apalagi di era teknologi, dengan bukti-bukti yang akurat, dengan bukti-bukti yang teknologi. Nah, ini yang sekarang kayaknya juga dikembangkan sedemikian rupa oleh para penuntut umum maupun penasihat hukum untuk menggambarkan bagaimana keadaan CCTV yang ada, bagaimana keadaan pada waktu gas air mata yang dikeluarkan dan sebagainya. Itu dengan IT. Kemudian yang ketiga adalah unsur pembelaan. Unsur pembelaan itu untuk menyimbangkan. Nah, disinilah saya melihat juga penasihat hukum sudah diberikan hak yang penuh untuk memberikan suatu pembelaan-pembelaan yang dilakukan. Nah, 3 unsur ini sudah memberikan gambaran. Yang terakhir nanti setelah tinggal penuntutan yaitu independensi hakim. Oleh karena itu 4 ini idealnya terlaksana dengan baik sebagai bagian dari due process of law. Tapi tampaknya kasus Kanjuruhan, saya kemarin ada yang lihat-lihat di hibrid. Tidak hadir, tapi ada suatu tempat tertentu. Ini dalam keadaan era teknologi tidak ada masalah. Tapi dalam keadaan situasi normal, ya sepertinya kurang pas. Karena biar tahu persis alam pikiran, gestur masing-masing terdakwa itu seperti apa. Itu Mas Reza, menurut saya seperti itu. Oke, tadi Anda katakan idealnya terlaksana dengan baik, tapi apakah sejauh ini terlaksana dengan baik dari pengamatan Anda? Baik, dengan sangat baik ya, baik sekali. Cuman permasalahannya dalam hal, nah ini penonton kan menginginkan adanya suatu sikap yang terbuka ya. Tapi karena memang situasi terbatas, lah pengadilan punya hak untuk membatasi. Kan itu. Tapi kan ada kamera, ada kemudian di tempat-tempat televisi dan sebagainya. Di sini yang saya kira tidak mungkin bisa memang semua orang bisa melihat dalam suatu pengadilan. Tapi suatu upaya itu sudah dilakukan, gitu Mas Reza. Jadi bukan suatu yang ditutup-tutupi, enggak. Termasuk halnya ketika sidang secara hibrid, itu bukan suara ditutupin, tapi memang gestur untuk mendapatkan kebenaran material, khususnya penuntut umum maupun penasihat hukum untuk melihat suatu fakta itu kurang maksimal kalau dilakukan secara hibrid dengan alasan-alasan keamanan, dengan alasan-alasan kepentingan tertentu yang sebetulnya itu dikecualikan. Tapi tidak masalah, di era teknologi sekarang memang harus seperti itu. Bisa menggunakan teknologi hibrid, tapi jangan sampai menghilangkan hakiki dari satu persidangan dalam rangka mencari kebenaran material. Oke, baik. Nah, kita akan membahas nih, karena ada koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LSM ini khawatir bahwa persidangan kasus tragedi Kanjuruhan bisa dibilang hanya menjadi formalitas karena mereka menemukan ada beberapa kejanggalan seperti yang tadi dikatakan bahwa akses bagi masyarakat untuk mengikuti sidang dibatasi, padahal sidang semestinya bisa digelar secara terbuka berdasarkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keganjilan yang kedua, ada 5 terdakwa yang didakwa dalam kasus ini tidak dihadirkan secara langsung. Tadi kita sudah bahas bahwa mereka hadir hybrid begitu ya. Mereka menilai ini melanggar ketentuan dalam KUHP yang mewajibkan para terdakwa untuk hadir di ruang persidangan. Menurut Anda seperti apa, Prof? Ya, betul. Memang kekhawatiran itu betul, Mas Reza.
Tapi di era sekarang perkembangan secara hibrid sebetulnya kuncinya pada majelis. Kuncinya pada majelis. Karena dalam konsep mencari kebenaran material itu dalam situasi normal, sekarang kan sebetulnya itu normal. Apakah ada dikhawatirkan Mas Reza? Kan gitu loh. Saya kira nggak ada kekhawatiran. Apakah ada kekhawatiran seorang terdakwa kalau dihadirkan nanti di persidangan akan menjadi masalah? Saya kira itu tanggung jawab keamanan. Oleh karena itu kalau kekhawatiran itu ada, saya memahami. Seperti halnya gambar seperti ini, memahami sekali. Karena konsep persidangan dalam rangka mencari kebenaran itu harus hadir, harus face. Pemeriksaan itu langsung. Konsepnya gitu, langsung hadir. Langsung hadir itu bisa mengetahui gesturnya. Langsung hadir itu bisa menjalankan suatu perannya dan dalam suatu posisi apa. Apakah sebagai saksi, apakah sebagai terdakwa. Ini saya kira memang ada sedikit ketakutan yang berlebihan ya di era sekarang. Kalau ke pembatasan saya cocok Mas, karena kan ruang pengadilan nggak begitu besar kan, ya kan kecil. Itu saya kira wajar. Tapi kalau kehadiran dalam situasi seperti ini, situasi yang sudah normal, kayaknya memang perlu dipertanyakan. Alasannya apa? Kan itu loh. Apakah ada ketakutan karena nanti kelompok tertentu akan terjadinya yang tidak diinginkan? Nah, kalau memang itu betul ya bisa jadi dilakukan hibrid, Mas Reza. Kan kita nggak boleh kan situasi konyol kan gitu kan. Tapi kalau memang situasi aman dalam rangka mencari kebenaran, ya saya kira kekhawatiran itu tidak perlu. Ini saya kira semua tergantung pada majelis melihat perkembangan dinamika masyarakat yang ada. Apakah dilakukan hibrid atau juga langsung. Padahal untuk mencegahnya adalah pemindahan lokasi persidangan menjadi di Surabaya begitu. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Berarti ini bisa dibilang ketakutan berlebihan dari majelis begitu ya? Iya, saya melihatnya seperti itu. Ada ketakutan yang berlebihan. Toh sebetulnya ada Polri yang mampu mencegah. Karena ini kan sebetulnya gini Mas Reza, situasi yang sudah berduka banyak, korban yang banyak, idealnya masyarakat tahu persidangan dalam barang pun objektif. Itu yang agak sedikit menjadi kekecewaan, ya kan gitu kan. Keluarga bagaimana kan sudah kehilangan keluarga, 130 nyawa loh, masa peradilannya dilakukan hibrid. Ini memang suatu hal yang cukup menjadikan perhatian ya. Tapi ya kembali lagi potensi keamanan ada wilayah setempat Mas. Apakah ada kekhawatiran atau tidak? Tapi kalau memang kekhawatiran yang berlebihan ya itu sah saja. Tapi kalau kekhawatiran tersebut tidak, sebetulnya tidak perlu karena era sekarang adalah era semua bisa melihat dan orang bisa memberikan suatu penilaian. Ini saya kira menjadikan perhatian sendiri. Toh yang di Jakarta juga nggak ada masalah kan itu, nggak ada masalah. Jadi kekhawatiran berlebihan aja saya kira seperti itu. Oke, baik Prof. Kita masuk ke tema berikutnya, ini mengenai tuntutan begitu ya. Terdakwa Abdul Haris, panitia pelaksana, didakwa menjual tiket melebihi kapasitas stadion, dan juga Suko Sutrisno, Safety and Security Officer, didakwa memerintahkan seluruh steward untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan. Menurut Anda seperti apa? Karena persoalan tragedi ini mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Apakah mereka nantinya bisa dituntut dengan pasal 338 KUHP? Ya, kalau terkait penegak hukum kayaknya itu 35960 masuk. Kan ada 6 orang. Tapi kaitannya dengan tadi officer itu melihatnya pasal 310 apa ya kalau nggak salah di Undang-Undang Keolahragaan. Ini agak ringan Mas. Jadi paling berapa sih ya 2 tahun kalau nggak salah itu. Sehingga harus dibedakan terkait dengan karena kealpaan menyebabkan matinya orang atau menjadikan luka 359 360 KUHP atau undang-undang keolahragaan. Kalau undang-undang keolahragaan itu sangat ringan karena ketidakmampuan sebagai penyelenggara dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan yang menjamin keamanan, ketertiban dan sebagainya. Itu saya melihatnya seperti itu. Itu kecil Mas, hanya 2 tahun kalau nggak salah kalau kita lihat dalam suatu undang-undang olahraga itu. Prof. Ini nggak sepadan memang, cuma dendanya mungkin harus tinggi nanti. Baik, Prof. Ini kalau kita lihat kan kedua orang tadi merupakan masyarakat sipil begitu ya. Bagaimana Anda melihat terdakwa lainnya yang dari kepolisian? Akankah tuntutannya lebih tinggi atau justru lebih rendah atau sama? Seperti yang tadi Anda bilang, ini aja cukup ringan begitu. Ya, kalau 359 cukup berat, kan 5 tahun. 360 adalah 3 tahun. Nah, ya memang masalah berat ringan itu relatif ya. Tapi kalau memang 359, 360 akan lebih berat.
ketimbang undang-undang keolahragaan. Karena di dalam undang-undang keolahragaan itu sebetulnya menyangkut masalah bagaimana manajemen olahraga, bagaimana manajemen olahraga memfasilitasi suatu kegiatan olahraga. Sehingga kalau tidak bisa memfasilitasi yang menjadikan misalkan apa namanya itu kondisi stadion misalkan 3.000 di 4.000 itu suatu kesalahan. Makanya di sini nanti apakah para terdakwa itu adalah terbukti 359 atau 359 plus dakwaan terkait dengan apa namanya penyelenggaraan. Lah kalau itu memang tiga-tiganya terbukti lah, permasalahan gitu Mas. 359, 360, kemudian undang olahraga ya cari terberat tambah sepertiga. Jadi bukan ditambah 359 5 tahun, 360 2 tahun, atau 3 tahun, kemudian undang-undang keolahragaan 2 tahun, enggak ditambah. Tapi adalah diajukan terberat tambah sepertiga. Makanya nanti kita melihat masing-masing terdakwa itu terbukti apanya. Dari kepolisian misalkan ya paling 359, 360. Tapi dari penyelenggara kegiatan adalah terkait dengan undang-undang keolahragaan. 310 kalau nggak salah. Nah itu saya kira berbeda Mas. Bedakan antara kegiatan di lapangan dan kegiatan administrasi yang menjadikan suatu chaos di dalam suatu lapangan yang bersangkutan. Ini yang berbeda. Oke, Prof. Tadi Anda mengatakan 359 dan juga 360 untuk yang dari kepolisian begitu ya. Tapi informasi yang kami dapatkan keluarga korban menuntut pasal pembunuhan untuk dituntutkan kepada para polisi dari pihak kepolisian ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah bisa? Ya, agak sulit ya secara teori kalau pembunuhan itu sudah dengan sengaja. Pertanyaan gini Mas Reza, apakah dalam keadaan korban kegiatan itu dilakukan pembunuhan? Kan enggak lah. Wong itu namanya pertandingan kok. Kan begitu Mas Reza. Pertandingan mosok sengaja membunuh? Kan enggak mungkin. Agak sulit ya, agak sulit kalau menurut saya agak sulit itu kalau dikatakan sebagai suatu pembunuhan. Karena dengan sengaja membunuh berarti para penegak hukum itu mengumpulkan di sana dengan sengaja membunuh, agak jauh. Baik, agak Prof. Karena ini kan suatu olahraga. Iya. Berarti menembakkan gas air mata ke arah penonton itu bukan percobaan pembunuhan ya? Iya, karena chaos. Suatu chaos, bukan chaos, ya? situasi chaos yang timbul keadaan situasi menjadikan ada suatu tindakan di luar batas. Ke arah tribun penonton, Prof. Berarti bukan pembunuhan. Karena seharusnya kan ditembakkan ke arah lapangan, karena penontonnya masuk ke arah lapangan, bukan ke arah tribun. Yang saya tanyakan adalah ketika ini ditembakkan ke arah tribun penonton, apakah itu termasuk pembunuhan atau tidak? Nah, sekarang niatnya apa? Niat di sana itu dalam rangka untuk membubarkan dalam suatu kerumunan atau untuk membunuh? Saya kira niat para penegak hukum itu untuk membubarkan, untuk mengacaukan situasi, biar bubar, biar keluar, tapi yang jadi ada permasalahan tersendiri. Niat mens rea-nya itu seperti apa? Apakah membunuh? Saya kira kok agak jauh Mas Reza. Ditembak dia enggak agak jauh. Tapi kalau kaitannya untuk membubarkan, cepat keluar, tertib, jangan masuk lah itu agaknya bisa. Memang ini agak sulit ya, keinginan para keluarga korban yang kita pahami lah seperti itu. Tapi dalam konstruksi hukum agak sulit. Karena sifat mens rea nggak mungkin lah orang penegak hukum di lapangan sengaja membunuh, enggak. Dia kan bertugas dalam rangka untuk mengantisipasi keadaan chaos. Nah, chaos itu sudah chaos, dia bagaimana mencegah ini. Lah ini yang SOP yang diberlakukan ini saya kira Mas Reza evaluasi tersendiri bagi penegak hukum yang ada di lapangan. Oke, berarti apakah ini masuk dalam kategori kelalaian juga, Prof? Ya, penggunaan SOP yang salah. Berarti harus disidang kode etik. Nah, kode etik lah, nanti kode itu betul salah, apakah ada unsur pidana, masuk kualifikasi pidana. Oke, baik. Karena tidak semua ke sana Mas Reza gitu. Baik. Yang cukup menjadi perhatian dari publik juga adalah mengenai para terdakwa dari pihak kepolisian ini justru menggunakan pengacara atau pelindungan hukum yang datang dari pihak kepolisian juga. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini bisa? Ya, tadi saya katakan dalam suatu persidangan itu prinsip persidangan terbuka umum sudah, prinsip pembuktian sudah, prinsip pembelaan. Suatu persidangan itu harus ada pembelaan. Pembelaan itu menyeimbangkan. Bagaimana terdakwa bisa mempunyai keberanian ketika ada pembelaan. Jadi sah, karena kalau suatu persidangan tidak ada pembelaan itu sudah bukan lagi meletakkan sebagai seorang terdakwa itu sebagai asas akusatur.
Akusator itu menempatkan sebagai subjek yang sama, kan gitu loh. Jadi ketika dituduh, ya harus dihadirkan seorang pembela, penasihat hukum. Ini untuk menyimbangkan. Coba kalau kita lihat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu kan jaksa, polisi, negara, jaksa, polisi, hakim, polisi, ya kan? Nah, pengacara kan tidak, terdakwa kan tidak ini. Ya ada yang polisi, ada yang tidak. Tapi posisinya kan sebagai terdakwa. Nah, dalam rangka mengequalkan di sini, Mas, itu adalah suatu hal yang sangat kita anjurkan sebagai bentuk sistem due process of law, kehadiran seorang penasihat hukum, apapun posisinya, apakah sebagai polisi atau sebagai, itu merupakan kewajiban. Karena dalam rangka untuk mendudukkan sebagai subjek yang sama dalam mencari suatu kebenaran material. Oke, baik. Kalau begitu kita Karena jangan sampai sama-sama. sebagai objek. Baik. Iya. Baik, Prof. Kita sama-sama jaga begitu ya, kita sama-sama pantau terus bagaimana perkembangan dari sidang kali ini. Terima kasih Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Matur nuwun, malam.